Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahid dengan nomor induk mahasiswa 18663 711, yaitu mahasiswa program studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia, Jakarta. Sebelum memulai pemaparan hasil penelitian disertasi ini, pertama saya sangat mengucapkan terima kasih kepada para promotor yang telah membimbing sehingga selesainya hasil penelitian ini, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Anusiman Muin, Insinyur MSc/MM, dan Dr. Marhalinda SMM. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji, yaitu Bapak Dr. Alex Jami SEMM dan Profesor Dr. Ismu Hajar SMM. Adapun judul hasil penelitian disertasi ini adalah pengaruh kompetensi kepemimpinan dan program pelatihan terhadap kepercayaan di era digital serta implikasinya pada kinerja entrepreneur usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini telah melalui tahapan sidang proposal dengan beberapa perbaikan dan saran dari para penguji seperti berikut. Ditampilkan berupa metrik perbaikan. Ini dari Ibu Dr. Marhalinda SMM. Sudah saya laksanakan perbaikan dan dari koreksi dan sarannya. Kemudian dari Prof. Anusirwan Muin, sudah saya lakukan juga perbaikan dan dari koreksi dan sarannya. Kemudian dari Dr. Alex Jami juga sudah saya laksanakan. Dan yang terakhir adalah dari Profesor Dr. Ismu Hajar. Sudah dilaksanakan juga perbaikan sesuai dengan koreksi dan saran. Selanjutnya kita memasuki ke hasil penelitian disertasi. Berdasarkan model hasil penelitian dengan menggunakan struktur equation modeling dengan second order, nampak bahwa model hasil penelitian terdiri dari dua model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran pertama adalah kompetensi digital yang diukur dengan 4 dimensi: literasi digital, kreatif, inovatif, dimensi komunikasi dan kolaborasi, dimensi manajemen dan keamanan. Keempat dimensi tersebut memiliki standar loading faktor yang seluruhnya memiliki nilai lebih besar daripada 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat dimensi tersebut dapat dinyatakan valid dan reliable dalam mengukur kompetensi digital. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan digital yang diukur dengan 4 dimensi, yaitu dimensi komunikasi digital, dimensi kerjasama tanpa batas, monitoring virtual, dan adaptasi perubahan teknologi. Keempatnya memiliki standar loading faktor yang lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa keempat dimensi yang mengukur kepemimpinan digital dapat dinyatakan valid dan reliable. Demikian juga dengan program pelatihan yang diukur dengan reaksi, kemudian dimensi pembelajaran, dan dimensi perilaku atau behavior, serta outcome. Keempatnya memiliki nilai standar loading faktor yang lebih besar daripada 0,5. Sehingga dimensi-dimensi yang mengukur program pelatihan dapat dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya adalah kepercayaan digital yang diukur dengan 3 dimensi, yaitu dimensi keamanan dan keandalan, dimensi akuntabilitas dan pengawasan, dimensi inklusif, etis, dan tanggung jawab. Ketiganya memiliki nilai standar loading faktor yang lebih besar daripada 0,5. Sehingga
Dengan demikian, dimensi-dimensi yang mengukur kepercayaan digital dapat dinyatakan valid dan reliable. Model pengukuran terakhir adalah model kinerja entrepreneur, di mana kinerja entrepreneur diukur dengan 4 dimensi, yaitu kualitas kerja, karakter, dan kreativitas. Dengan nilai standar loading factor, keempat dimensi tersebut lebih besar daripada 0,5. Sehingga dapat dinyatakan keempat dimensi yang mengukur kinerja entrepreneur dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya adalah masuk ke model struktural, di mana model struktural yang pertama adalah kompetensi terhadap kepercayaan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,21 dan dengan nilai T hitung sebesar 2,64 yang lebih besar daripada 1,96. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan di era digital. Atau dengan kata lain, hipotesis pertama diterima. Selanjutnya adalah kepemimpinan digital terhadap kepercayaan digital. Dengan nilai koefisien loading factor sebesar 0,42 dan dengan nilai T hitung sebesar 3,97 yang lebih besar daripada 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan digital. Demikian juga dengan program pelatihan. Program pelatihan terhadap kepercayaan digital dengan koefisien jalur sebesar 0,30 dan dengan nilai T hitung sebesar 3,59 yang lebih besar daripada 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa program pelatihan berpengaruh positif terhadap kepercayaan digital. Dengan kata lain bahwa hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya adalah secara bersama-sama kompetensi digital, kepemimpinan, dan program pelatihan terhadap kepercayaan digital. Dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,67 dan dengan nilai F value atau F hitung sebesar 181,10 yang lebih besar dari 3,84. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama kompetensi, kepemimpinan, program pelatihan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan digital. Selanjutnya adalah model struktural kompetensi digital terhadap kinerja entrepreneur dengan koefisien jalur sebesar 0,23 dan dengan nilai T hitung 2,84 yang lebih besar daripada 0,5, maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Atau hipotesis kelima diterima. Selanjutnya adalah kepemimpinan digital terhadap kinerja entrepreneur dengan koefisien jalur sebesar 0,26 dan dengan nilai T hitung 3,33 yang lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Selanjutnya adalah program pelatihan terhadap kinerja entrepreneur dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,19 dan dengan nilai T hitung 2,57 yang lebih besar daripada 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa program pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan digital terhadap kinerja entrepreneur dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,44 dan dengan nilai T hitung sebesar 4,92. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Atau dengan kata lain, hipotesis ke-8 diterima. Yang terakhir adalah secara bersama-sama kompetensi digital, kepemimpinan digital, program pelatihan, serta kepercayaan digital secara bersama-sama terhadap kinerja entrepreneur memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,87 dan dengan nilai F value sebesar 451,94,
yang lebih besar daripada 3,84. Sehingga hal ini dapat dinyatakan atau disimpulkan bahwa secara bersama-sama kompetensi digital, kepemimpinan digital, program pelatihan, dan kepercayaan digital secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja entrepreneur. Atau dengan kata lain, hipotesis ke-9 diterima. Selanjutnya adalah persamaan struktural. Dengan mengadopsi dari model persamaan struktural di atas, maka dapat dinyatakan bahwa DT sama dengan 0,21 DC ditambah 0,42 DL ditambah 0,30 PP dengan error varian sebesar 0,33 dan dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,67. Sementara untuk kepercayaan untuk kinerja entrepreneur KE sama dengan 0,44 DT ditambah 0,23 DC ditambah 0,26 DL ditambah 0,19 PP dengan tingkat error varian adalah 0,13 dan koefisien determinasi sebesar 0,87. Selanjutnya adalah pengaruh langsung dan tidak langsung, yaitu pengaruh variabel eksogen terhadap variabel kinerja entrepreneur melalui kepercayaan digital. Berdasarkan tabel di bawah ini, nampak bahwa kompetensi digital terhadap kinerja entrepreneur, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, berpengaruh terhadap kinerja entrepreneur. Namun berdasarkan besar pengaruh tidak langsung kompetensi terhadap kinerja entrepreneur dengan melalui kepercayaan lebih besar daripada pengaruh langsung. Sehingga dalam ini dapat dinyatakan bahwa variabel kepercayaan sebagai variabel parsial intervening. Demikian juga dengan kepemimpinan digital terhadap kinerja entrepreneur. Baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja entrepreneur. Namun pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan digital, pengaruh kepemimpinan digital terhadap kinerja entrepreneur lebih besar daripada pengaruh langsung, hingga dalam pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja entrepreneur, variabel kepuasan digital merupakan variabel partial intervening atau partial mediating. Selanjutnya adalah program pelatihan terhadap kinerja entrepreneur. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa baik langsung maupun tidak langsung, bahwa program pelatihan berpengaruh terhadap kinerja entrepreneur dengan melalui kepercayaan digital. Namun, nilai atau besar pengaruh tidak langsung itu lebih besar daripada pengaruh langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan digital merupakan variabel partial intervening. Sehingga dari 3 variabel eksogen secara tidak langsung terhadap kinerja entrepreneur, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan digital dalam penelitian ini merupakan variabel partial intervening pada pengaruh kompetensi digital, kepemimpinan digital, dan program pelatihan terhadap kinerja entrepreneur. Oke, selanjutnya adalah hasil pengujian. Berdasarkan paparan model persamaan struktural yang sudah disampaikan tadi, nampak bahwa hipotesis pertama diterima, yaitu yang menyatakan bahwa kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. Hipotesis kedua pun sama diterima, yaitu kepemimpinan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan digital. Hipotesis ketiga pun sama diterima, yaitu bahwa program pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja digital. Kemudian yang keempat adalah kompetensi di kepemimpinan dan program pelatihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan digital. Demikian juga dengan hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Itu terbukti diterima. Kemudian hipotesis ke-6 pun diterima yang menyatakan bahwa kepemimpinan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Hipotesis ke-7 menerima hipotesis yang menyatakan bahwa
program pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur. Demikian juga dengan hipotesis ke-8, menerima yang menyatakan bahwa kepercayaan digital berpengaruh terhadap kinerja entrepreneur. Selanjutnya adalah hipotesis yang terakhir yang ke-9 pun diterima, yang menyatakan bahwa kompetensi digital, kepemimpinan digital, program pelatihan, dan kepercayaan digital secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja entrepreneur. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam kesimpulan dari hasil penelitian disertasi ini. Kesimpulan pertama adalah bahwa kompetensi digital berpengaruh positif terhadap kepercayaan digital pada entrepreneur, usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi digital akan mampu meningkatkan kepercayaan digital. Adapun dimensi yang paling merefleksikan kompetensi digital adalah dimensi kreatif dan inovasi digital. Sementara dimensi yang merefleksikan kepercayaan digital adalah dimensi akuntabilitas dan pengawasan. Seperti terlihat pada gambar 521, gambar 522, dan tabel 525. Kesimpulan kedua adalah kepemimpinan digital yang direfleksikan dengan kerjasama tanpa batas, itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan digital pada entrepreneur usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat, terutama yang direfleksikan dengan kepercayaan digital atas akuntabilitas dan pengawasan. Kesimpulan ketiga adalah program pelatihan. Program pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan digital pada entrepreneur UKM di Provinsi Jawa Barat. Adapun dimensi yang paling merefleksikan program pelatihan adalah perilaku atau behavior. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepercayaan digital adalah akuntabilitas dan pengawasan. Kesimpulan keempat adalah secara bersama-sama bahwa kompetensi digital, kepemimpinan digital, program pelatihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepercayaan digital pada entrepreneur usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Adapun secara bersama-sama pengaruh kompetensi, kepemimpinan, dan program pelatihan sebesar 67%. Sementara sisanya 33% di luar variabel kompetensi, kepemimpinan, dan program pelatihan. Yang kelima adalah kompetensi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur pada usaha kecil menengah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin tinggi kompetensi digital akan mampu meningkatkan kinerja entrepreneur. Adapun indikator tingkat kemampuan mengadaptasi konten bisnis. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kinerja entrepreneur adalah karakter dengan indikatornya adalah tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan usaha melalui aplikasi. Yang keenam adalah kepemimpinan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur UKM di Provinsi Jawa Barat. Semakin meningkat kepemimpinan digital akan mampu meningkatkan kinerja entrepreneur. Adapun dimensi yang paling merefleksikan kepemimpinan digital adalah kerjasama tanpa batas waktu dan ruang. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kinerja entrepreneur adalah karakter, atau dalam hal ini adalah tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan usaha melalui aplikasi. Selanjutnya adalah kesimpulan yang ketujuh, yaitu program pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur pada UKM di Jawa Barat. Adapun dimensi yang paling merefleksikan program pelatihan adalah perilaku atau behavior dan dengan indikator tingkat aktivitas kewirausahaan. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kinerja entrepreneur adalah karakter, yaitu dengan tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan usaha melalui aplikasi. Kesimpulan yang ke-8 adalah kepercayaan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur pada UKM di Jawa Barat. Selanjutnya adalah kesimpulan yang terakhir adalah bahwa kompetensi digital
kepemimpinan digital, dan program pelatihan dan kepercayaan digital secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja entrepreneur dengan koefisien determinasi sebesar 87%. Sementara sisanya 13% diakibatkan oleh variabel-variabel di luar yang diteliti. Dalam hal ini di luar kompetensi, kepemimpinan, program pelatihan, dan kepercayaan. Selanjutnya adalah implikasi dari hasil penelitian ini. Yang pertama adalah implikasi teoritis. Implikasi teoritis mengatakan bahwa yang dihasilkan penelitian bahwa untuk meningkatkan kinerja entrepreneur yang direfleksikan dengan tinggi karakter entrepreneur pada usaha kecil menengah di Provinsi Jawa Barat adalah dengan meningkatkan kepercayaan digital, terutama yang direfleksikan dengan tingginya kepercayaan atas akuntabilitas dan pengawasan, di mana kepercayaan digital akan meningkat apabila entrepreneur pada usaha kecil menengah di Jawa Barat mampu meningkatkan kepemimpinan digital, terutama yang direfleksikan oleh tingginya kerjasama tanpa batas, yang didukung dengan peningkatan pada program pelatihan, terutama yang direfleksikan dengan tingginya perilaku atau behavior dari entrepreneur, serta didukung juga dengan meningkatkan kompetensi digital, terutama yang direfleksikan dengan dimensi kreatif dan inovatif digital. Selanjutnya adalah peningkatan kepercayaan digital atau implikasi manajerial adalah peningkatan kepercayaan digital pada entrepreneur UKM di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh kompetensi, kepemimpinan, dan program pelatihan dengan kontribusi 67%. Sehingga tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel, maka fokus perhatian lebih diarahkan pada perbaikan aspek kepemimpinan digital, yaitu dengan memperhatikan dimensi kerjasama tanpa batas dan ruang, terutama perbaikan dan peningkatan dalam tingkat memberikan perencanaan tanpa batas. Demikian juga dengan indikator kerjasama tanpa batas lainnya yang mencakup yaitu peningkatan tingkat kerjasama secara internal dan eksternal, bisnis tanpa batas waktu dan ruang, dan tingkat memberikan instruksional atau penugasan tanpa batas dan ruang. Selanjutnya adalah implikasi manajerial yang kedua, yaitu peningkatan entrepreneur. Peningkatan entrepreneur secara bersama-sama itu dipengaruhi oleh kompetensi digital, kepemimpinan digital, program pelatihan, dan kepercayaan digital dengan kontribusi sebesar 87%. Namun dalam hal ini yang paling dominan adalah kepercayaan digital, sehingga tanpa mengabaikan faktor lain, variabel lain, maka fokus perbaikan untuk manajerial adalah fokus pada tingkat kepercayaan digital, terutama dalam hal akuntabilitas dan pengawasan. Sehingga dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk ditingkatkan oleh para entrepreneur UKM di Jawa Barat adalah harus mendapatkan perbaikan dalam peningkatan. Satu, tingkat kelemahan digital dapat diperbaiki dengan atau redressability, dan tingkat sistem digital yang digunakan untuk memiliki tingkat auditabilitas yang baik dan akurat itu yang perlu diperhatikan secara manajerial berdasarkan dimensi akuntabilitas dan pengawasan pada kepercayaan digital. Selanjutnya adalah saran untuk manajerial. Beberapa saran untuk manajerial ini adalah berdasarkan hasil dari analisa deskriptif, di mana kompetensi digital berdasarkan hasil penelitian merupakan variabel yang berperan dalam meningkatkan kepercayaan digital yang berdampak pada meningkatnya kinerja entrepreneur. Oleh karena itu, unsur-unsur kompetensi digital yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan oleh usaha kecil menengah di Jawa Barat adalah aspek pertama, dimensi kemampuan manajemen dan keamanan, yaitu tingkat kemampuan dalam mengelola risiko bisnis, kemampuan dalam pengamanan data informasi, dan kemampuan dalam mendemokan inisiatif bisnis. Aspek literasi digital, yaitu dimensi yang lainnya, yang harus diperhatikan adalah pada tingkat kemampuan dalam pencarian data, informasi dan konten,
dan aspek kreatif inovatif yang harus diperhatikan oleh entrepreneur dalam hal ini, terutama pada tingkat kemampuan dalam mengadopsi konten bisnis. Selanjutnya adalah saran pada aspek kepemimpinan digital, di mana kepemimpinan digital merupakan aspek yang sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan digital dan jelas berdampak pada kinerja entrepreneur. Sehingga unsur-unsur kepemimpinan digital yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan oleh usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat adalah pertama, aspek digital, dimensi monitoring dan pengelolaan pekerjaan secara virtual yang menyangkut tingkat melakukan pengelolaan bisnis virtual, tingkat melakukan monitoring bisnis, kemudian aspek dimensi komunikasi secara digital adalah pada tingkat melakukan menjalankan bisnis secara efektif dengan komunikasi dengan digital dan tingkat melakukan koordinasi efektif dengan digital juga. Serta aspek dimensi beradaptasi dengan perubahan lingkungan teknologi, yaitu pada tingkat melakukan update dalam meningkatkan keamanan informasi dan tingkat berusaha untuk meningkatkan iklim digital bisnis. Selanjutnya adalah program pelatihan. Program pelatihan pun sama merupakan aspek yang paling penting untuk meningkatkan kepercayaan digital yang berdampak pada meningkatnya kinerja entrepreneur. Sehingga dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian, maka aspek program pelatihan yang harus mendapatkan perhatian dan ditingkatkan oleh pihak entrepreneur adalah aspek dimensi reaksi, yaitu mencakup tingkat instruktur program pelatihan yang memberikan dampak positif pada pola pikir bisnis. Materi dan isi program pelatihan yang memberi dampak positif pada cara melakukan bisnis, dan aspek pembelajaran yang mencakup tingkat pengetahuan bisnis praktis dan tingkat keterampilan bisnis. Yang keempat adalah kepercayaan digital. Kepercayaan digital jelas akan mampu meningkatkan kinerja entrepreneur. Namun demikian, unsur-unsur kepercayaan digital yang harus diperhatikan oleh para entrepreneur di Jawa Barat adalah aspek dimensi penggunaan inklusif, etis, dan bertanggung jawab yang mencakup tingkat sistem digital yang digunakan memberikan keadilan untuk semua pihak dan tingkat digital bisnis yang dapat dilakukan lintas antar operasional. Aspek lainnya adalah pada dimensi keamanan dan keandalan yang mencakup tingkat keamanan data privasi yang digunakan dalam usaha melalui digitalisasi atau e-commerce. Serta aspek lainnya yaitu aspek dimensi akuntabilitas dan pengawasan yang menyangkut tingkat kelemahan digital dapat diperbaiki. Maksudnya dapat diperbaiki tingkat kelemahannya dipastikan. Atau redressability dan tingkat sistem digital yang digunakan melakukan tingkat audit mampu dilakukan audit atau auditabilitas yang baik dan akurat. Selanjutnya yang terakhir, yaitu saran untuk penelitian lebih lanjut. Jadi pada penelitian ini, variabel program pelatihan merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja entrepreneur, usaha kecil dan menengah di Jawa Barat. Sehingga variabel program pelatihan disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya pada objek penelitian yang berbeda. Yang kedua adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari variabel kompetensi digital, kepemimpinan digital, program pelatihan secara bersama-sama terhadap kepercayaan digital pada entrepreneur UKM di Jawa Barat hanya berkontribusi sebesar 67%. Sehingga masih terdapat 33% disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan beberapa variabel lain seperti variabel workload, lingkungan kerja, safe efficacy, dan strategik digital. Sehingga diharapkan kontribusi pengaruh terhadap kepercayaan digital pada entrepreneur dapat lebih besar, sehingga dapat berimplikasi lebih baik pada kinerja entrepreneur. Yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan variabel kepercayaan digital sebagai variabel mediating atau intervening. Sehingga untuk penelitian selanjutnya kemungkinan akan dapat menghasilkan temuan yang berbeda apabila menggunakan variabel misal kepuasan digital sebagai variabel mediating. Yang keempat adalah penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, tidak terbatas hanya pada entrepreneur usaha kecil dan menengah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan atau institusi pemerintah maupun swasta nasional pada berbagai industri, seperti industri perhotelan,
industri kesehatan, industri pariwisata, dan lain sebagainya. Saran terakhir untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, tidak terbatas hanya pada usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat, tapi penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada usaha kecil menengah di provinsi lain, bahkan secara nasional. Sehingga kemungkinan hasil penelitiannya akan berbeda dan jauh lebih komprehensif. Rupanya demikian paparan hasil penelitian disertasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya harapkan ada masukan-masukan dari para penguji untuk lebih baiknya atau kesempurnaan dari hasil penelitian disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.